Oknum TNI Sermadian dituntut hukuman mati usai hilangkan nyawa istrinya. Sersan Mayor, Serma, TNI Tengku Dian Anugrah dituntut hukuman mati di Pengadilan Militer Januari 02 Medan, Senin, 12 Januari 2026, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Yungto Pasal 459 Yungto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Tengku Dian didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri, Astri Gustina Yolanda, 34, pada Rabu, 23 Juli 2025, lalu sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Auditor Letnan Kolonel, Letkol, Sugito dalam tuntutannya meminta agar Hakim Pengadilan Militer Medan menjatuhkan hukuman mati atas tindakan terdakwa. Dengan mengingat ketentuan pasal, pembunuhan berencana, tersebut, kami mohon agar terdakwa atas nama Sersan Mayor Tengku Dian jabatan di Makokostrat 1 Bukit Barisan, dijatuhi hukuman pidana pokok, pidana mati, tegas Letkol Sugito dengan lantang saat membacakan tuntutan dalam persidangan yang berlangsung di PM Medan, Senin, 12 Januari 2026. Auditor Letkol Sugito menilai, Sermadian sudah niat melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sehingga, auditor menilai unsur perencanaan dan perampasan nyawa dilakukan sesuai dakwaan primer menjadi Pasal 340 KUHP Junto Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan unsur-unsur delik sebagai berikut, unsur ke-1, setiap orang. Unsur kedua, dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ketiga, merampas nyawa orang lain, kata auditor. Kami mengutarakan hal lain yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap dakwaan kami. Bahwa terdakwa termotivasi melakukan tindak pidana karena tidak mampu menahan emosi terhadap istrinya, lanjut auditor. Usai auditor membacakan tuntutan, Serma Tengku Dian Anugrah hanya diam tertunduk melihat ke lantai. Sementara, Ketua Majelis Hakim Letkol Ahmad Effendi kemudian menutup persidangan. Sidang mendengar nota pembelaan dari terdakwa akan dilanjut pada Senin depan. Diberitakan sebelumnya, Serma Tengku Dian Anugrah nekat membunuh istrinya, Astri Gustina Yolanda, 34, pada Rabu, 23 Juli 2025, lalu sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sermadian menikam istrinya menggunakan sangkur hingga tewas seketika. Usai melakukan aksinya, Dian sempat berusaha kabur sebelum akhirnya ditangkap polisi militer di Bandara Kuala Namu. Adapun motifnya karena Sermadian kerap berlaku kasar terhadap istrinya. Hal itu membuat Astri meninggalkan rumah dan tinggal dengan kedua orang tuanya. Sudah 2 bulan pisah ranjang, Astri hari itu ingin menjemput anaknya yang tinggal dengan Sermadian. Namun, keduanya terlibat keributan yang berujung penikaman. Isak tangis orang tua korban di persidangan. Ibu korban, Noraida terisak mengingat awal kali dia mendapatkan kabar putrinya, Astri Gustina Yolanda, 34, meninggal dunia setelah ditikam oleh menantunya, Sersan Mayor, Serma, Tengku Dian Anugrah. Andong, nenek, mamak sudah tidak ada. Itu anaknya yang nelpon. Saya tidak tahan, Pak, kata Noraida saat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Militer Medan Januari 02 Medan, Senin, 8 Desember 2025. Pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, auditor turut menghadirkan ayah korban, Sarman Tarigan, Astri Novida kakak korban, serta Aidil Hajahari tetangga. Noraida menceritakan, sebelum tragedi memilukan itu, Astri telah sebulan 11 hari pisah ranjang dengan Serma Tengku Dian. Astri bersama 2 anaknya yang masih sekolah kemudian tinggal bersama Noraida dan Sarman Tarigan, ayahnya. Sebagai ibu, Noraida sudah memiliki firasat buruk, apalagi sejak lama biduk rumah tangga Astri dan Sermadian tidak harmonis. Sermadian kerap berperilaku kasar. Melakukan pemukulan yang membuat anaknya takut untuk bertemu suaminya, Sermadian. Namun dia tidak menduga, Serma Tengku Dian tega membunuh istrinya yang memiliki 4 orang anak yang masih kecil-kecil tersebut. Firasat saya sudah tidak enak. Iya memang, rumah tangga, sedang tidak baik. Sejak anak pertama lahir, dia sudah pukul anak saya, kata Noraida. Sejak menikah pada tahun 2011, Noraida sering mendapatkan cerita tentang penganiayaan yang dilakukan Serma Tengku Dian. Serma Tengku bahkan tidak menafkahi anak dan istrinya. Noraida pun sering mengirimkan makanan kepada Astri dan 4 anaknya. Karena memang tidak dinafkahi, hanya dikasih uang Rp100.000, itu pun tidak tiap hari. Sementara anak ada 4 orang.
Saya sering antar makanan buat mereka. Kemudian anak saya cerita tentang suaminya yang kasar. Bahkan sampai memukul hingga lebam-lebam, kata Noraida pilu. Sementara, Sarman Tarigan ayah korban, menyaksikan anak ketiganya terbujur kaku dengan lumuran darah. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri melihat kondisi anak saya sudah terbaring. Saya tidak sanggup melihatnya, kata Sarman di hadapan auditor. Sarman merasa miris melihat tindakan menantunya yang tidak memiliki nurani. Kalau terdakwa berpikir jernih dan manusiawi, mungkin ini tidak terjadi, kata Sarman. Sarman pun berharap agar hukum dapat ditegakkan. Saat ditanya auditor mengenai keinginannya, Sarman berharap Sermadian dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebagai keluarga cukup prihatin karena persoalan ini. Harapan kami sebagai orang tua. Satu kejahatan itu, ini adalah perbuatan pidana yang kejam. Berikan hukuman setimpal, sebagaimana dalam undang-undang, kata Sarman. Berikut adalah 5 fakta Sermadian habisi istrinya. 1. Tuntutan hukuman mati bagi Serma Tengku Dian Anugrah Auditor Letnan Kolonel, Letkol, Sugito secara tegas menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap Sersan Mayor, Serma, TNI Tengku Dian Anugrah dalam persidangan di Pengadilan Militer Januari 02 Medan pada Senin, 12 Januari 2026. Karena terdakwa dinilai secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, di mana tindakan keji tersebut dipicu oleh ketidakmampuan terdakwa menahan emosi terhadap istrinya sendiri. 2. Kronologi pembunuhan menggunakan sangkur peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu, 23 Juli 2025 sekitar pukul 6.30 WIB, ketika Sermadian yang bertugas di Makokostrat 1 Bukit Barisan nekat menghabisi nyawa istrinya, Astri Gustina Yolanda, 34. Dengan cara menikam korban menggunakan senjata sangkur hingga tewas seketika di tengah perselisihan saat korban hendak menjemput anaknya setelah mereka pisah ranjang selama 2 bulan. 3. Upaya melarikan diri dan penangkapan di bandara setelah melakukan aksi penikaman yang mematikan tersebut, oknum TNI ini sempat berusaha melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab hukum. Namun pelariannya berhasil dihentikan setelah personel polisi militer menangkapnya di Bandara Internasional Kuala Namu sebelum ia sempat meninggalkan wilayah tersebut. 4. Rekam jejak kekerasan domestik dan penelantaran berdasarkan kesaksian orang tua korban, Noraida dan Sarman Tarigan, rumah tangga yang terjalin sejak 2011 tersebut sudah lama tidak harmonis karena terdakwa kerap berperilaku kasar, melakukan pemukulan sejak anak pertama lahir hingga menyebabkan luka lebam, serta tidak memberikan nafkah yang layak bagi istri dan 4 anaknya yang masih kecil. 5. Harapan keluarga dan kelanjutan persidangan dalam suasana penuh isak tangis di ruang sidang, ayah korban meminta majelis hakim yang dipimpin Letkol Ahmad Effendi untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal dengan kekejaman terdakwa, sementara persidangan akan dilanjutkan pada Senin depan untuk mendengar nota pembelaan, pledai, dari pihak terdakwa.